Pertama penampilan. Oke. Penampilan sebagai pengacara. Oke. Jangan sampai kita pakai dasi, oh ini pengacara, apa sales. Betul. Nah, berarti kan nggak jelas. Betul. Kita harus jelas. Identitas gitu. Ya, Identitas kita gitu pengacara. ya. Satu. Terus juga gaya, berpikir, bicara juga pengacara. Oke. Jadi kita ditemu di mall, kita juga jadi pengacara. Apalagi kan sekarang pengacara itu banyak, organisasi advokat itu banyak. Iya. Nah, jadi organisasi advokat itu banyak. Jadi sepertinya berklasifikasi tersendiri. Oh. Misalnya yang ini organisasi ini begini, Ini berbagai gaya. Jadi maaf ngomong tuh, kalau kita ngomong Palembang tuh, acak lololon pasti dari budak inilah. Lololon biasanya. Ya, itu kira-kira begitu ya. Iya. Tapi kalau pasti lain dari organisasi. Kalau kita kuliah atau SMA, universitasnya tidak jelas. SMA tidak jelas, pasti malu-malu kan. Betul. Saya dulu kuliahnya di, tidak jelas. Betul. Nah, begitu juga tidak pede gitu. Begitu juga Pak Taufik sekarang ini. Pak Taufik, kamu katanya ada masalah ya. Katanya kamu pakai pengacara. Siapa? Pakai Hotman. Saya pakai Hotman. Coba saya pakai Abdul Muthalib misalnya. Yang mana Abdul Muthalib? Abdul Muthalib yang mana ya? Betul. Nah, tapi kalau kamu pakai siapa? Hotman Paris. Orang sudah tahu Hotman Paris 2 miliar. Betul. Nah, jadi kan beda. Advokasinya berbeda. Nah, jadi begitu juga. Gitu ya. Kamu pakai pengacara ya? Siapa? Soki. Jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya Taufik Iman dalam Lentera Demokrasi. Keberadaan para praktisi hukum ya, apakah itu advokat maupun juga paralegal, ini semakin digandrungi. Bagaimana profesi ini ternyata sangat diminati tidak hanya oleh generasi muda ya, namun juga ini terus berjenjang. Bagaimana para advokat senior sampai sekarang juga masih katakanlah digandrungi menjadi contoh suri tauladan oleh para junior ya, termasuk juga mungkin yang selama ini paralegal. Dan untuk mengetahui bagaimana napak sekilas perjalanan kita bersama kita saat ini sudah ada salah satu advokat yang sangat ternama, beliau sudah termasyhur, harus kita akui perjalanan beliau sampai sekarang beliau juga sangat sukses dalam dunia hukum. Beliau adalah Mr. Soki SHMH. Beliau keseharian banyak berkantor di Jalan Residen Abdul Razak dan beliau juga sangat dikenal tidak hanya masyarakat Sumsel saja ya, namun juga dalam skala nasional. Nah, untuk mengetahui bagaimana perjalanan persoalan dunia advokat, termasuk juga bagaimana beliau menginspirasi para praktisi hukum junior atau muda ini, akan kita bahas lebih jauh dengan Mr. Soki SHMH. Pak Soki sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Soki, ini Anda menginspirasi Pak ya, banyak praktisi hukum junior Anda ini mengidolakan karena melihat keberhasilan Anda. Bisa diceritakan Pak, bagaimana mungkin perjalanan Anda dari awal mungkin Pak Soki? Baiklah, terima kasih nih Pak Taufik ini yang sudah mengeluarkan waktu juga datang sini untuk podcast kita. Ya. Jadi begini, kalau kita bercerita masalah dunia advokat atau sering juga dunia pengacara, ya sebenarnya panjang ceritanya nih. Betul. Ya karena saya juga sendiri boleh dikatakan sudah termasuk advokat yang senior. Sudah tawakan Pak ya? Sudah tawakan. Jadi kalau bicara itu sehari, 2 hari, 3, mungkin berminggu-minggu udah selesai. Apalagi bicara masalah case. Betul. Masalah case. Sangat banyak ya. Tapi tidak apa-apa lah, ini kita juga coba-coba sharing untuk berbicara, untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman kita. Dan tolong nantinya yang baik-baiknya saja diambil. Biasa juga senior ini menceritakan tuh yang baik-baiknya. Kadang dulu kalau kita zaman-zaman dahulu dan orang tua ini ceritanya selalu yang serem-serem, yang susah-susah. Dulu kami sekolah, dulu kami sekolah pakai tanpa alas kaki, terus hujan-hujan. Nah, sekarang tidak boleh lagi jalan itu. Jadi kita cerita yang enak-enak saja. Dan inspirasi. Jadi begini, dulu juga begitu saya tamat kuliah juga, yang nama itu masih zaman era zaman Pak Harto, zaman Pak Harto kan. Nah, jadi setelah zaman itu dunia advokat ini tidak begitu dikenal, dunia pengacara tidak begitu dikenal, dan juga kita kan masih sifatnya waktu itu belum seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah reformasi. Jadi hidup sebelum reformasi itu di zaman Pak Harto namanya? Orde Baru.
yang namanya advokat ini itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terbelenggu, Pak, Ya, ya? terbelenggu. Tapi begitu setelah reformasi, ya dunia advokat ini terbuka. Betul. Terbuka dan juga bersama itu juga dunia komunikasi, medsos, segala macam terbuka juga. Saling bersinergi, Pak, ya? Saling bersinergi. Nah, untuk itu juga akhirnya kan dengan adanya hal-hal yang seperti itu, jadi saling support satu sama Iya, lain. betul. Nah, satu sama lain. Kalau dahulu kita cuma mendengar katanya, Iya. tetapi tidak sekarang. Begitu juga seperti dunia-dunia elektronik sekarang. Betul. Dulu coba bayangkan yang namanya koran, TV, kejadian itu yang terjadi kemarin. Kalau sekarang live Per sedang detik. berlangsung Betul, per live, detik. betul. Nah, itulah. Jadi begitu juga dunia advokat. Alhamdulillah, saya memang dari waktu masuk kuliah itu ya memang saya tidak berminat untuk bekerja, tapi saya berpikir untuk swasta, Oke. swasta. Jadi apa orang kerennya itu apa namanya itu? Visioner, Pak. Iya, Visioner. visioner. Jadi Visioner. bersama itu juga saya tamat dan juga itu masuk reformasi itu masuk di zaman reformasi. Betul. Pada saat itu juga kita waktu itu kan sarjana hukum, Iya. sarjana hukum dan juga di sanalah mulainya di zaman reformasi. Basic kita ternyata di sana. Iya, di sana. Betul. Jadi kita sengaja tidak bekerja, Betul. kita memang cari swasta, swasta ini ternyata perlu modal. Iya. Nah, ternyata kita sudah ada modal. Modal kita waktu itu sarjana hukum. Nah, waktu itulah saya mulai merambah maksud itu begini, mengikuti senior-senior saya. Iya. Itu dulu almarhum Pak Rasif Tagan, dulu. Terus lagi almarhum Alion Ajis. Saya ini ngikut. Kalau ngomong Mentor, tuh, Pak, ya? kalau orang-orang ngomong istilahnya apa namanya ngomong tuh kena dulu. ya. Jadi hari ngenek dulu, saya itu akhirnya jadi ikutlah jadi pengacara. Suka duka ngenek, Pak. Suka duka ngenek. Jadi maka begitu saya sudah punya kantor, seluruh yang kekurangan waktu ngenek dulu, Iya. saya tutupi semua. Oke. Nah, itulah kira-kira. Betul. Mr. Soki, orang melihat Anda sudah sangat berhasil ya. Kalau melihat sekarang rekam jejak seperti itu, Mr. Soki ya. Dan orang juga melihat Anda menangani kasus-kasus yang sangat besar. Apakah ini serta-merta, Pak? Dari dulu memang Anda sudah, atau liku-liku juga cukup panjang gitu, Mr. Jadi begini ya. Jadi setiap pengacara itu dia biasa itu dilatar belakang dengan background dia sendiri dan juga karakter dia sendiri. Oke. Jadi karakter itu sendiri kalau tidak bisa kita atur dan juga tidak bisa kita pengacara ini kan jual jasa. Betul. Jual jasa. Jadi dalam hal ini kita ada strategi. Namanya tuh ada jualnya Bu. Taktik dan strategi. Oke. Nah, jadi kepintaran juga itu perlu. Terus lagi hal-hal yang misalnya link juga kita perlu. Segala macam perlu. Tapi ada strategi-strateginya. Itu kira-kira. Untuk memotivasi para junior, apa yang harus dilakukan gitu, Mister, supaya bisa menjadi pengacara yang handal gitu? Jadi begini, mereka harus tahu dulu mereka itu pengacara. Oh. Jadi mereka itu pengacara. Oke. Jadi dimanapun mereka berada, mereka itu pengacara. Penempatan ya. Ya, penempatan jadi pengacara itu melekat pada diri mereka. Oke. Jadi kalaupun mereka itu misalnya di tempat pesta, misalnya ada kalau Palembang ngomong kondangan, Ya. kondangannya kita ini pengacara. Oh, oke. Nah, pengacara. Jadi pengacara pada saat itu pengacara ini artinya melekat pada itu yang namanya pengacara itu banyak. Pertama penampilan. Oke. Penampilan sebagai pengacara. Oke. Jangan sampai kita pakai dasi ini pengacara apa sales. Betul. Nah, berarti kan tidak jelas. Betul. Kita harus jelas. Identitas gitu. Ya, identitas kita ya. pengacara satu. Terus juga gaya berpikir, bicara juga pengacara. Oke. Jadi kita ditemu di mall, kita juga jadi pengacara. Oke. Jadi kenapa saya ngomong pengacara-pengacara? Terus begini, pada saat kita ketemu teman di mall, apa kabar? Begini, ini. Iya. Nah, terus ada masalah. Nah, langsung kita ngomong, oh begini harusnya begini. Karena kita pengacara. Tapi kalau kita ngomong, nggak tahu lah nggak ngerti. Nah, itu bukan pengacara. Tidak menunjukkan karakter pengacara gitu, Mister, gitu ya. Ya. Terus juga nanti kita ini kan pengacara, tapi kelihatannya seperti ustadz. Nah, jadi tidak jelas. Perform harus Ya, perform harus jelas gitu ya. Jadi aksesoris pengacara tuh Aksesoris. dan juga penampil pengacara tuh itu harus ditampil dan melekat pada diri kita. Itu pertama kali dulu. Iya, menarik itu. Ya, itu sebenarnya menginspirasi para junior juga. Nah, Anda melihat kecenderungan itu sudah diterapkan oleh pengacara junior atau belum gitu? Misalnya? Banyak sekarang ini. Kita lihat senior saya dan junior saya lihat. Senior yang berhasil memang beda. Oke. Saya lihat mereka jelas-jelas pengacara.
tapi mereka tidak bawa dasi. Oh, Jadi gimana untuk menyatakan dia pengacara? tidak Mereka terlihat, ya. pengacara, Betul, tapi mereka pakai sandal. Oke, oke. Nah, jadi kita harus penampilan itu. Di mana-mana di luar negeri itu ada jas, dasi, dan tas. Apapun dia. Identik seperti itu, Mister, Itulah ya, gitu ya, pengacara. seperti itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat kadang-kadang pengacara itu tidak menampakkan dia pengacara. Bicaranya juga kalau pengacara kan kita ngomong apa itu jadi hukum. Betul. Kalau kita ngomong misalnya begini, nanya nih, Pak Tepik nih, Pak Soki saya ada masalah ini nih, saya tidak tahu juga ya, apa itu. Nah, kalau mau ngomong itu ngomong tidak tahu, Selesai. kegagalan dalam pengacara selesai. gitu. Ya, pengacara selesai. Dan ini terjadi gitu, Mister. Terjadi banyak, Banyak. Ya? banyak. Saya lihat banyak. Apalagi kan sekarang pengacara itu banyak, organisasi advokat itu banyak. Iya. Nah, jadi organisasi advokat itu banyak. Jadi sepertinya berklasifikasi tersendiri. Oh. Misalnya yang ini organisasi ini begini, Ini berbagai gaya. Jadi maaf ngomong tuh kalau kita ngomong Palembang tuh acak lololon pasti dari budak inilah. Lololon biasanya. Ya, itu kira-kira begitu ya. Iya. Tapi kalau pasti lain dari organisasi ini. Nah, itu kira-kira. Artinya organisasi profesi itu jaminan juga. Iya, gitu, benar. Bung Mr. Soki, ini juga kan artinya untuk menjadi pengacara tidak bisa ecek-ecek ya. Harus ada persiapan yang matang dan juga perform yang kredibel gitu seperti itu ya. Jadi begini, yang membuat kita jadi ecek-ecek, jadi juga pengacara handal, itu kita sendiri. Misal, kita ini bisa menempatkan diri, memposisikan diri sendiri. Kalau yang diurusi ini, maling ayam terus, jadilah pengacara maling ayam. Betul. Pakai sarung kita ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau ngurusi masalah betujahan terus di Palembang, jadi pengacara betujahan. Betul. Nah, jadi begitu juga dengan fee, lawyer fee kita. Dulu saya bawa ingat dulu. Saya waktu ngikut orang dulu, itu bos saya itu dulu, yang senior saya itu, dia narik cuma 1 juta. Begitu saya buka sendiri, saya buat 10 juta. Jadi 10 juta, tidak ada yang datang. Iya. Tidak ada yang datang. Karena marginnya jauh gitu. Tidak terlalu jauh. Iya. Sedangkan yang senior 1 juta, saya 10 juta. Tapi, begitu mereka make, memang yang makainya beda. Beda. Bukan yang ecek-ecek tadi. Iya. Bukan yang ecek-ecek yang pakai ini. Jelas. Orangnya jelas. Betul. Nah, itu. Artinya kompetisi juga bukan hal yang perlu dikhawatirkan, Mister ya. Jadi begini, saya buat suatu umpama. Kita sekarang datang pergi ke suatu tempat. Tempat orang ramai. Apa dia ada suatu pertemuan atau suatu acara. Beda dong. Pakaian dulu misalnya. Pakaian. Kita kan beda kostum nanti. Orang semua pakai batik, kita pakai jas. Jadi jalannya susah. Betul. Nah, begitu juga pada saat pakai jas, semua pakai jas, kita juga pakai jas. Lihat jasnya, wall atau drill apa-apa. Nah, begitu juga nanti. Membedakan kita gitu. Sekarang begini Pak. Kamu SMA mana dulu? Misalnya kan, misalnya nih, saya SMA negeri sekian. Bangganya kita, bangga kita. Kamu kuliah di mana? Saya kuliah di universitas negeri ini. Coba kalau kita kuliah atau SMA, universitasnya tidak jelas. SMA tidak jelas, pasti malu-malu kan. Saya dulu kuliahnya dulu di, tidak jelas. Nah, begitu juga. Tidak pede gitu. Begitu juga Pak Topik sekarang ini. Pak Topik, kamu katanya ada masalah ya. Katanya kamu pakai pengacara. Siapa? Pakai Hotman. Saya pakai Hotman. Coba misalnya, saya pakai Abdul Muthalib misalnya. Yang mana Abdul Muthalib? Abdul Muthalib yang mana ya? Nah, tapi kalau kamu pakai siapa? Hotman Paris. Orang sudah tahu Hotman Paris 2 miliar. Betul. Nah, jadi kan beda. Advokasinya berbeda. Nah, jadi begitu juga. Gitu ya. Kamu pakai pengacara ya? Siapa? Soki. Betul. Gaga. Coba kamu pengacara Acep mana kan gitu. Tapi kalau sudah pakai Soki, reputasi sudah terukur gitu Pak ya. Begitu juga nanti begitu di saat di persidangan di mana-mana itu semuanya sudah itulah. Jadi menempatkan diri kita itu sendiri. Pak, ini menjadi persoalan juga ketika pengacara junior kan gitu Mister belum masuk dalam satu kantor yang firma yang katakanlah kredibel seperti itu. Nah, ini kan menjadi persoalan juga bagaimana mereka harus menapaki jalan tersebut gitu Mister. Maka itu di dalam aturan undang-undang advokat itu junior tuh harus magang 2 tahun. Untuk itu Otto yang hebat, Hotman Paris, mereka magang di UC Kalis 8 tahun. Betul.
Jadi artinya pengacara harus ada step by step. Ya, Tidak bisa simsalabim. betul. Begitu. Jadi step by step. Jadi kalau kita magang di mana, anak buah siapa, atau ngikut siapa, itu kan jadi catatan. Betul. Nah, jadi untuk itu yang di Indonesia harus magang. Tapi kebanyakan mereka ini, mereka baru 1 tahun mau bikin seperti orang sudah 20 tahun. Mana Begitu bisa. ya. Nggak bisa. Tidak menapak jenjang yang Ya, pasti nggak gitu ya. bisa. Mister, Anda juga kan dikenal juga sebagai pengacara yang menangani kasus besar, termasuk juga bagaimana klien Anda banyak dari perusahaan-perusahaan besar juga seperti itu ya. Nah, apakah untuk katakanlah kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil yang butuh bantuan hukum ini menjadi perhatian Anda juga, Mister, atau seperti apa? Jadi begini, kalau yang seperti itu kan, jadi kita ini, advokat ini, pengacara ini, ada 3 yang kita cari. Oke. Pertama kali cari duit. Ini kan cari uang ini. Betul. Perlu nih cari uang ini. Pertama gitu ya. Pertama. Kedua, cari nama. Betul. Ketiga, cari link, cari kawan, cari kerabat, cari saudara. Jaringan ya. Ya. Jadi kalau hebat itu kita dapat duit, dapat nama, dapat link. Nah, tapi kalau kita misalnya tidak dapat duit, dapat nama jadilah. Oke. Ya kan? Oke. Tidak dapat duit, tidak dapat nama, dapat dollar. Oh. Ya kan begitu kan maksudnya kan? Betul. Dapat link ya. Iya. Nah, jadi kalau kita hebat, tiga-tiganya dapat. Betul. Nah, jadi kalau kita misalnya untuk hal tertentu, ya memang kita cukup-cukup begitu. Jadi ambil salah satu. Jadi saya juga begitu saya lihat tidak ada duit, tidak ada uangnya nih, Iya. saya dapat link, saya dapat keluarga. Oke. Saya paling tidak saya dapat nama. Betul. Misal ada orang misalnya ada case, ada permasalahan, tapi dia ini sudah tidak ada uang sama sekali. Hasilnya habis gitu ya. Habis, tetapi ini Betul. viral. Betul. Kan dapat nama. Betul. Biarlah dosa pakai duit. Popularitas gitu. Popularitas. Mister. Popularitas gitu ya. Tidak boleh serakah, duit ada galak, ini galak, itu galak, jangan. Kalau bisa. Nah, jadi salah satu, jadi kita juga begitu. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita sering juga sih yang Romeo, jadi yang istilahnya tuh yang bebas, yang gratis. Ya, kita lihat, tapi tidak dapat nama, tidak dapat duit, tapi ini keluarganya nih bagus. Pembelajaran ini, Mister. Artinya dalam sudut pandang tidak hanya uang yang menjadi priority gitu ya. Benar. Artinya ada 2 item tadi juga yang sebenarnya bisa mendapat popularitas ya. Ya. Mister, Anda juga dikenal sebagai salah satu akademisi ya, walaupun Anda sudah sangat survive ya di organisasi advokat, namun Anda juga masih menjadi salah satu akademisi di salah satu fakultas di Palembang. Apa yang dicari gitu, Mister? Jadi begini, jadi kita harus paralel. Jadi ilmu terapan dan ilmu teori itu harus paralel. Karena ilmu hukum ini itu dia dinamis. Jadi setiap aturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku sekarang menghapuskan yang sudah lalu. Itu atau ada lex specialis, the great lex generalis. Jadi yang khusus menyampingkan yang umum. Nah, begitu juga. Jadi ada aturan, ada perda misalnya, ada undang-undang. Aturan ya. Seperti sekarang ada KUHP. Betul. KUHP ini ada juga KUHP juga. Ini ada aturan yang lama, begitu terbit yang baru, berarti yang lama sudah tidak berlaku. Untuk itu saya tetap di akademisi. Jadi kalau kita tahunya yang lama, yang baru tidak tahu, nanti kita ketinggalan kereta. Artinya proses belajar tetap dinamis. Belajar, ya harus dinamis. Nah, untuk mencari itu ada di universitas. Ya, seperti sekarang ini. Ilmu ya? Ya, gudang ilmu. Mister, kembali ke dunia akademisi tadi. Meskipun Anda sudah sangat sukses gitu-gitu. Sebenarnya apa target atau misi yang ingin Anda sampaikan di dunia kampus gitu, Mister? Jadi begini. Jadi di akademisi itu saya juga dosen di Fakultas Hukum. Jadi kalau dosen di Fakultas Hukum ini artinya tetap masih linknya saya, jadi masih di Fakultas Hukum. Pertama-tama saya melihat hukum ini yang kira-kira untuk setelah reformasi itu memang harus benar-benar itu banyak orang harus benar-benar menguasai hukum. Karena segala sesuatu hukum itulah yang harus dikedepankan, ya kan? Jadi dengan adanya kita tetap eksis di dunia sivitas akademika, artinya kita mencetak kader-kader baru, dan juga di sana juga saya juga buka LKBH juga, dan juga saya mencetak yang kira-kira yang mereka yang mau saya cetak. Tanggung jawab moral. Jadi kita berharap, kita kan sekarang saya kan sudah senior, kan ada regenerasi. Jadi kalau kita yang sudah senior tanpa regenerasi,
itu kesalahan kita, dosa kita. Dosa kita yang tidak mencintai. Filosofinya Iya, ya, dosa filosofi kita. itu ya. Iya. Menarik itu, bagaimana tanggung jawab moral tadi gitu, Iya, Mister, gitu ya. iya. Tapi dunia kampus tidak berbicara masalah komersil ya, tidak ada uang yang sedikit dibandingkan dunia advokat gitu kan, Mister? Ya, sudah saya sampaikan tadi. Karena ilmu tadi. Ada ya? 3 tadi. Tiga tadi, ya. Ada 3 tadi. Jadi kalau di dunia kampus itu kalau cari duit seper 0, sekian ya, Oke. udah ada. Nah itu, tapi kita sudah bisa menerapkan ilmu kita di sana. Mister, beberapa senior sejauh ini katakanlah sudah calling down ya, tidak Ya. lagi beracara seperti itu. Ini sebenarnya dalam dunia advokat usia berapa atau masa kapan yang memang kita tidak lagi untuk meng-hire orang mengadvokasi ini gitu, Mister? Jadi begini, untuk hal seperti itu memang sih terasa di kita. Nah, Begitu kita datang ke pengadilan, kita datang ke dunia pengacara ini, dunia itu, memang kita terasa kita tuh senior. berbeda ya. Beda, senior. Dan juga kita salaman pun kalau kita biasa begini, ini orang Iya, salim. Nah, iya, jadi iya. kelihatan gitu tuh. Terus kita juga ada enak dipanggil kakak. Betul. Nah, dulu kita panggil kakak, Iya. sekarang kita panggil kakak. Iya. Nah, jadi di sini memang batasan umur tidak ada, dalam undang-undang tidak ada, Oke. tidak undang-undang advokat juga tidak mengatur. Oke. Bahkan yang pensiun berlarinya ke pengacara banyak Iya, dari pihak iya. kejaksaan dan juga ada Iya, polisian, kepolisian. ya yang mereka sudah pensiun biasa ke sana karena mereka ingin eksis terus dan juga Iya. ingin tetap menimba ilmu Betul, mereka. betul. Nah, tetapi alam menseleksi Oh. kita, alam menseleksi kita. Suka tidak suka, Iya, mau tidak suka mau. tidak. Jadi alam, gitu ya. saya pun di sini kan ada rekan-rekan kami ada 9 orang pengacara. Oke. Jadi pun kalau beracara, kalau tidak terdesak benar, kalau tidak perlu benar, saya tidak akan turun. Oke. Saya tidak akan hadir. Menyiapkan Iya, tadi iya. gitu, Mister, ya. Tapi apa yang saya ngomong ini sama dengan apa mereka Oke, sampaikan. oke. Bayangin kamu, saya sekali waktu pernah datang ke pengadilan. Wah, ngomong. Wah, kalau boslah turun gunung, Pasti. nah, Iya, pasti ya, jadi gitu. kita turun gunung dikatakan Betul, turun betul. gunung. Jadi kita nggak mau seperti itu. Dan juga kita kasih kesempatan untuk yang baru. Betul, betul. Regenerasi sudah disiapkan, Mister, ya. Sudah siapkan. Mister, mungkin di akhir podcast silakan Mister ada mungkin tips atau pesan yang ingin Anda sampaikan mungkin kepada masyarakat ataupun kepada katakanlah pengacara junior mungkin, Mister, silakan. Baiklah, jadi begini. Jadi saya pesankan untuk pengacara junior, paling tidak kita ini ada nama senioritas dan junior. Jadi memposisikanlah diri sebagai junior dan senior. Dan juga kita menimba ilmu hukum ini tidak ada habis-habisnya. Dan juga kita saling menghormati dan saling sayang menyayangi sesama advokat. Oke. Nah, itu Baik. kira. Baik. Sementara viral demikian tadi ya bagaimana katakanlah ilmu ya yang disampaikan oleh Mr. Sofi Sailha, bagaimana beliau menyentuh para pengacara muda terutama agar bisa saling menghormati gitu ya, ada Ya. toleransi juga. Yang pasti proses belajar mengajar ini tidak mengenal waktu dan usia ya. Anda yang ingin berkecimpung dalam dunia advokat harus betul-betul menyiapkan ya Pak ya. Tidak Benar, hanya benar. mental tapi juga verbal. Seperti yang Anda jelaskan oleh Mr. Sofi tadi. Anda pengacara bersikaplah seperti seorang pengacara. Pengacara, Begitu, Pak ya. ya. Sehingga Anda akan dikenal dan memiliki reputasi layaknya sebagai seorang pengacara yang handal atau profesional. Baik, saya Taufik Usman, kita akan kembali dalam acara viral berikutnya. Selamat siang. Iya. I